Hari mulai gelap ketika kami melakukan perjalanan. Ini adalah pendakian yang sebelumnya tidak terpikir dan terencana. Malam itu tak sengaja terpikir ingin mendaki gunung. Dan saya pun menghubungi kawan saya. Dan ternyata teman saya pas sekali tidak ada kerjaan di hari esok. Akhirnya kami janjian untuk berangkat jam 12 malam. Tidak tanpa alasan, kami berangkat jam 12 malam dikarenakan saya juga bekerja di hari itu. Haha, mendadak sekali bukan? Setelah perjalanan 1,5 jam, kami memutuskan untuk rehat sejenak. Saya jam berapa mas? Jam 2 kurang 10 menit. Jam 2 kurang 10 menit. Jam 2 kurang 10 menit sampai di daerah Terminal Magelang. Terminal Magelang. Terminal 3. Separuhnya belum, separuh ya. Berhenti untuk mengeluarkan Kan kelebihan air. kelebihan air. Daerah Magelang. Mungkin 2 jam kurang sampai base camp. Lanjut. Sebelumnya, kami telah berbincang-bincang dan memutuskan mendaki Gunung Bismo yang berlokasi di Wonosobo, yang berada di Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dari banyak ulasan di internet, via Sikunang adalah jalur pendakian paling singkat. Setelah itu, kami berhenti untuk membeli perbekalan dan air minum. Keadaannya gimana? Tolong dijelaskan. Berhenti sejenak arah Candi Arjuna. Gas setengah jam perjalanan. Untung malam sih, dan pagi masih 4 jam lebih. Setelah logistik sudah dipersiapkan, kami lanjut menuju base camp Sikunang. Dingin angin pagi itu begitu terasa, sampai badan menggigil kedinginan. Dingin sekali. Hari itu lumayan ramai, padahal kan ini weekday. Kami juga berbincang dengan pendaki lain, serta registrasi dan mengisi data diri. Padahal rencana mendaki seusai sholat subuh, karena angin yang masih kencang dan pos registrasi belum buka, terpaksa kami menunggu. Setelah selesai registrasi, pukul 5 pagi kami mulai berjalan. Pagi itu cerah sekali, tapi dingin angin masih sangat terasa. Dingin sekali. Di awal melewati desa dan ladang warga. Kemarau panjang membuat lahan terlihat tandus. Suasananya gimana bang? Suasananya sejuk, Sejuk. jauh dari polusi udara. Tapi kan ini musim kemarau, jadi debunya banyak. Seperti debu kenangan nih mantan. Ya, dia ini. Trek landai dan view yang begitu indah karena sekitarannya dikelilingi perbukitan. Jalannya oke buat orang yang pertama memulai sebuah pendakian, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Ya, suasana Dieng bro, dingin banget karena ya mungkin kemarau panjang ya, jadi suhunya tuh lebih dingin. Untuk registrasi tadi dikenai biaya 30.000 dari pihak basecamp sama 10.000 untuk uang parkir ya. Cukup, masih bisa lah. Kalau udah suka apa aja pasti dibeli kan. Sama sebenarnya tadi tuh mau nanjaknya habis subuh, tapi karena anginnya kenceng banget, jadi kita putusin buat agak siangan lagi kayak gitu. Trek di sini didominasi tanah dan sedikit batuan.
yang ketika itu angin begitu kencang yang mengakibatkan debu naik dan mengganggu pandangan kami. Di sekitaran Gunung Bismo ternyata banyak pembangkit listrik tenaga uap. Wow, cerdas sekali pemerintah memanfaatkan sumber daya alam untuk masyarakat sekitar. Pos 1, Sri Cakaraya, ambil paling kiri. Belangin Bismo, lurus. Ini jalannya kecil. Wow. Wonosobo juga menyimpan banyak wisata seperti Candi Arjuna, pemandian air panas, air terjun, dan banyak lagi. Gunung Bismo ini bersebelahan dengan Gunung Prau dan Bukit Sikunir. Iya, Bukit Sikunir. Golden sunrise terbaik se-Asia. Dari informasi yang diberikan, puncak Gunung Bismo adalah kaldera. Jadi, saya sempat berpikir, apakah Gunung Bismo ini dulunya gunung api purba? Besok saya akan mencari tahu sejarahnya. Kami terlalu menikmati pemandangan sampai tak terasa kami tiba di pos 1. Kalau dilihat dari waktu tempuh, kami sudah berjalan sekitar 30 menit. Kami terus berjalan menuju pos 2 yang katanya jaraknya paling jauh dibanding pos lainnya. Kadang saya juga heran, perjalanan yang dilakukan mendadak kok malah terlaksana. Padahal sebelumnya saya sedang merencanakan perjalanan ke Bromo. Tapi berita dari internet, Bromo tutup diakibatkan kebakaran besar yang bermula dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Demi foto, menghabisi hektaran rumput hijau berubah jadi abu. Sedih, padahal saya sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Tapi tak apa, namanya juga musibah. Oknumnya juga telah diproses hukum untuk bentuk pertanggungjawaban. Kembali ke Gunung Bismo. Gunung Bismo memiliki 3 puncak. Yang pertama puncak Tugel, kedua puncak Nemu-Nemu, dan puncak tertingginya adalah puncak Indraprasta. Jalur pendakian Gunung Bismo sebenarnya ada banyak, seperti jalur Viasi Kunang, Silanda, Doroduur, Pulau Sari, dan Maron. Tapi saya memilih Viasi Kunang karena estimasi waktu pendakiannya lebih cepat dibanding jalur lainnya. Dan setelah saya selidiki dan mengambil dari internet, ternyata Gunung Bismo berada di kawasan komplek Gunung Api Dieng. Benar ternyata, dulunya kawasan Dieng adalah gunung api purba ribuan tahun lalu. Setelah tiba di pos 3, view yang awalnya hamparan ladang luas berubah jadi jalan yang kanan kirinya jurang. View pemandangan gunung-gunung di sekitarnya jelas nampak, seperti Gunung Sumbing, Sindoro, Kembang, Sikunir, Prau, bahkan Gunung Slamet. Tak cukup lama kami tiba di puncak pertama, yaitu puncak Tugel yang memiliki ketinggian 2332 mdpl. Lautan awan begitu cantik terlihat. Sang surya pun bersinar terang pagi itu. Angin yang awalnya kencang masih saja menerpa, tapi sudah tidak separah tadi. Setelah 15 menit, kami tiba di puncak kedua, yaitu puncak Nemu-Nemu, yang memiliki ketinggian 2348 mdpl. Jarak per puncaknya ternyata sangat dekat. Area camp di sini cukup banyak. Saya mengira di Gunung Bismo ini area campnya terbatas. Ternyata sekarang sudah banyak dibuat area camp di sekitaran puncak. Tak menunggu waktu, kami mulai berjalan menuju puncak selanjutnya. Wow, ini dibilang lumayan ramai yang bermalam di sini. Saya banyak menjumpai tenda-tenda berjajar di sini. Saya membayangkan pasti nikmat berkemah di sini karena view 360 derajat memungkinkan mendapat sunrise dan sunset. Tenang, besok kan bisa ke sini lagi. Toh gunungnya juga nggak akan pindah. Banyak banget pemandangannya. Kalian bisa lihat sendiri lautan awan semuanya kebuka, cocok banget buat camping dan
menikmati waktu. Lagi. Puncak Indraprasta mulai tampak dari kejauhan. Kami pun mempercepat langkah kami. Terik matahari mulai terasa, padahal ini masih jam setengah 7 pagi. Dingin angin sudah tidak terlalu dingin lagi. Lautan awan dan view sekitar memanjakan mata dan hati. Puja. Dan setelah 2 jam estimasi pendakian, akhirnya kami tiba di puncak tertinggi Gunung Bismo, yaitu puncak Indraprasta yang memiliki ketinggian yaitu 2365 mdpl. Tidak lupa mengabadikan momen dan menambahkan kelis pendakian saya. Kami pun menikmati dan beristirahat sejenak serta memakan perbekalan, lalu beranjak turun karena hari sudah mulai siang. Kadang perjalanan yang sudah terencana dan disiapkan bisa gagal, entah itu faktor kondisi alam atau kerusakan yang tidak disengaja. Tapi semua hanya bisa diterima lapang dada. Toh tidak ada yang bisa disalahkan, bukan? Di perjalanan saya kali ini saya banyak belajar tentang menerima kondisi diri dan keadaan alam itu sendiri. Seperti yang diucapkan kawan saya, ikuti saja kata hatimu, terima risiko yang sudah diputuskan, tidak ada kata untuk putar balik. Yang bisa dibuktikan kebenarannya hanya hasil yang kita jalani, entah itu salah atau benar. Semua kembali ke pikiran insan sendiri. Salah perbaiki, jika benar jalani. Sekian perjalanan saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.